Semua orang ingin berpikiran positif, teman-temanku. Kenapa? Semua orang mengidamkan agar selalu berpikiran positif. Nah, untuk itu belajar berpikiran positif itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Tapi tidak semua orang bisa memahami itu dan masih banyak berpikiran negatif. Nah, kali ini teman-temanku kita akan membahas bagaimana tips untuk belajar berpikiran positif. Sayo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabatku Herman Sitorus di channel yang berbahagia ini. Saya sapa teman-temanku dari Aceh ya, ada yang dari Medan, kemudian Pekanbaru, Kalimantan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jayapura, dan semuanya seluruh warga Republik Indonesia dan juga di mancanegara. Saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sukses. Oke? Baik teman-temanku, sesuai dengan pembahasan kita di atas tadi, bagaimana tip untuk belajar berpikir positif. Nah, bagi teman-teman yang belum memberikan subscribe di channel ini, silakan klik komennya, silakan klik subscribe-nya, dan klik tombol notifikasinya. Oke, baik. Kita lanjut aja ya. Bagaimana tip ya untuk belajar berpikir positif? Yang pertama ialah fokus pada hal-hal yang baik. Oke? Nah, dalam hidup dan kehidupan ini teman-temanku ya, pasti ada namanya perbuatan yang baik dan tidak baik. Itu hal yang wajar ya. Nah, ingin kita belajar ya berpikir positif, fokuslah kepada hal-hal yang baik. Contohnya apa itu, Bang? Fokuslah kalau kalian bekerja, fokuslah di pekerjaan kalian, ya. Kalau misalnya kalian di ibu rumah tangga, fokuslah mengurus ibu rumah tangga. Jangan berfokus kepada hal-hal negatif yang bisa membuat kalian berpikir negatif. Fokus aja kepada hal yang kebaikan. Membantu orang, sedekah, banyak tersenyum, ya. Pokoknya semua hal-hal yang baik. Hindari hal-hal yang buruk. Contohnya minum alkohol, ya, berjudi, kemudian menggosip, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, berlatih gratitude. Apa itu? Ya, kita harus mensyukuri hal-hal ya yang kita capai dalam setiap hari, dalam mingguan atau bulanan. Jadi semua prestasi-prestasi kalian ya kalian catat, kemudian kalian syukuri apapun itu yang kalian dapat, baik yang kecil atau yang besar. Poin yang ketiga ialah mengganti pikiran negatif. Nah, kalau teman-teman selama ini banyak berpikiran negatif ya, banyak kita berpikiran negatif. Contohnya, kadang-kadang kita melihat seseorang itu sukses atau melihat orang-orang itu misalnya cepat dia berkarya atau kaya, kita selalu berpikiran negatif. Ya, contoh yang konkret, misalnya kita tinggal di suatu komplek perumahan ya. Seseorang itu misalnya beli mobil baru. Terus kita apa yang di otak kita teman-temanku? Ya selalu berpikiran negatif. Ya mungkin itu barangnya dia kredit atau mungkin dia hasil korupsi. Nah, itu hal-hal yang negatif. Jadi kita rubah dong menjadi hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya teman kita atau tetangga kita ya, dia punya beli mobil baru, tinggal Anda tukar ya pikirannya yang positif. Apa contohnya? Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil. Ya kalau kita ada apa-apa kan bisa kita pinjam dia. Nah, itu jadi rubah yang pikiran-pikiran negatif ini menjadi positif. Ya. Contohnya di dalam dunia pekerjaan, kita satu kantor dengan dia. Kemudian ada rekan kerja kita yang cepat naik jabatannya gitu. Terus kita selama ini berpikir negatif. Mungkin dia ini dekat sama atasannya. Atau mungkin dia pandai menjilat gitu. Ya itu kan pikiran-pikiran negatif. Bagaimana kita rubah menjadi pikiran-pikiran positif. Jadi kalau kita teman-teman kita misalnya cepat dipromosikan, tinggal kita bilang aja, Alhamdulillah, dia naik jabatan. Itu menjadi motivasi saya untuk menjadi seperti dia.
Enak kan teman-temanku ya pikiran itu ya kalau kita positif. Ketimbang kita negatif. Kalau negatif bawaannya galau, stres. Tubuh kita juga nggak enak, sakit. Ya kan teman-teman ya? Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Ya, contohnya begini. Pernah saya berikan video pada sebelumnya. Berusahalah untuk memuji diri sendiri teman-temanku. Ya. Jadi supaya kita berpikiran positif, berbicara pada diri sendiri. Contohnya gini. Aduh, terima kasih ya diriku, kau sungguh hebat hari ini. Misalnya pekerjaan kalian selesai hari ini. Coba belajar memberikan hal-hal yang positif pada diri sendiri. Jadi puji aja diri sendiri. Aduh, bukan aduh sih. Artinya gini, kalian puji diri sendiri. Diriku ini hebat ya. Kamu telah kuat selama ini mendampingiku, ya. Atau bilang I can do it. Saya mampu, saya bisa. Ya, saya ganteng, saya cantik. Saya bisa melakukan seperti dia. Jadi hal-hal yang positif. Bilang gini, kalau ada misalnya ada target yang diberikan oleh perusahaan atau atasan Anda, saya bisa melakukan itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita mau berusaha. Jadi perkataan yang positif. Nah, dengan Anda memuji diri sendiri dengan perkataan yang positif, itu akan belajar. Sehingga Anda untuk berucap kepada orang lain, itu juga berpikiran positif. Sehingga pelan-pelan pikiran negatif ini akan hilang, teman-temanku. Nah, itu poin yang keempat. Yang kelima ialah bertemanlah dengan orang-orang yang positif, teman-temanku. Nah, kalau Anda misalnya berteman ya dengan orang yang pekerja bengkel, berarti Anda ikut-ikutan jadi orang bengkel. Jika Anda berteman dengan penjual durian, secara langsung Anda kena uang duriannya. Nah, jika Anda berteman dengan orang-orang yang baik, otomatis aura positifnya akan menjangkit ke diri teman-temanku. Jadi berusahalah berteman dengan orang-orang yang positif. Hindari berteman dengan orang-orang yang negatif. Nah, kemudian yang terakhir teman-temanku ialah bagaimana berlatih sabar dan konsisten. Jadi coba kita didik supaya kalian bisa berpikiran positif, berlaku sabar dan konsisten. Ya, sabar dalam apa? Jika ada suatu tantangan atau hambatan, kita harus selalu sabar. Jika misalnya kalian dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian ada hambatan, ada tantangan, ya, ada duri-duri yang menghalangi, jangan menyerah. Ya, harus sabar sampai tujuan Anda tercapai. Dan ingat, jika kalian sabar harus konsistensi. Baik teman-temanku, itu beberapa poin ya yang saya berikan sekedar education atau pengalaman bagaimana tips belajar agar bisa berpikiran positif. Bagi teman-teman yang sudah selama ini berpikiran positif, alhamdulillah, thank you buat Anda. Ya, bagi teman-teman yang masih berpikiran negatif dan ingin belajar untuk berpikir positif, coba praktekkan video saya ini. Ya, jika Anda nanti berhasil, jangan lupa berikan komen. Ya, baik teman-temanku, demikian aja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tips belajar untuk mendapat pikiran positif. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan komen teman-temanku, ya, agar bisa mendukung channel saya ini dan untuk bermanfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.